Sampai hari ini kita mendapat rilis dari Provinsi Kalimantan Barat bahwa kita masih di zona orange. Jadi kita ini masih dalam status yang berada pada risiko sedang. Ya, mudah-mudahan kalau memang ada informasi terbaru kita bisa turun kuning, dan dari kuning kita juga bisa nanti menikmati di zona yang mana hijau. Lanjut. Jadi kita patut bersyukur seminggu terakhir ini bahwa ada penurunan kasus COVID-19. Tercatat di kita bahwa ada 37 orang yang sedang dirawat, yang masih dirawat. Yang dirawat dalam isolasi khusus itu 5 orang, dan yang dirawat dalam isolasi mandiri atau RIM itu 32 orang. Yang di RIM itu OTG ringan dewasanya 27 orang, OTG ringan anak-anak 5 orang. Jadi sampai hari ini 32 tambah 5 berarti jumlahnya 37 orang. Minggu lalu kita masih sekitar 60-an. Mudah-mudahan tren ini terus berlangsung sehingga makin turun. Ya. Selanjutnya kami akan menjelaskan sampai total kumulatif kita dari bulan April sampai November. Total yang terkonfirmasi COVID itu adalah 360 orang. Yang sembuh 298 orang. Meninggal terakhir ini, minggu ini kita tidak ada kasus, masih tetap 4 orang. Yang dirawat 37 orang. Bapak Ibu, kita masih tetap pada kondisi sekitar 8 kecamatan yang terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Bintan. Masih 8. Nah, beberapa minggu ini memang tidak bertambah dan kita berupaya tidak ada penambahan. Terima kasih Bu Rosa. Nah, selanjutnya kami akan menyampaikan dari tanggal 16 November sampai tanggal 23 November total rapid test kita yang kita lakukan rapid 535 orang, hasilnya 57 reaktif, yang tidak non reaktif 478. Minggu ini kita berhasil melaksanakan swab sebanyak 138 orang, yang positif 27 orang, yang negatif 111 orang, yang sembuh 38 orang, yang masih dirawat 37 orang. Nah, total rapid test dan swab selama bulan Februari, April sampai November kita nembus untuk rapid test itu 20.910 orang, rapid test yang reaktif 2.082 orang, rapid non reaktif 18.653 orang. Selama bulan April dan November ini juga kita sudah melaksanakan total swabnya itu 7.768. Swab positifnya 360, swab negatifnya 7.408. Mengapa kita melakukan rapid dan swab? Bagian dari testing dan tracing kita, supaya tahu mata rantai penyebaran dan dapat kita lakukan terapinya secara maksimal. Saya rasa untuk kasus meninggal dunia kita tidak ada minggu ini, bersyukur. Kemudian penanganan pasien kita di rumah susun maupun di ruang isolasi mandiri dan juga di rumah sakit juga kita masih punya stok tempat tidur karena kita berkurang pasiennya dari minggu lalu. Nah, kami tetap mengimbau bahwa kita mematuhi protokol kesehatan, kita menguraikan yang namanya kerumunan, rajin mencuci tangan, kemudian tetap memakai masker. Kita juga sudah menerapkan sanksi Pergub nomor 60 tahun 2020. Meskipun sanksi itu kita masih sangat edukatif, tetap kita mengimbau masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Intinya adalah semakin tinggi kita patuh pada protokol kesehatan, maka kita akan berasumsi sangat kuat bahwa yang terinfeksi itu akan turun. Nah, mudah-mudahan di
menjadi upaya kita bersama, dan peran media massa kami sangat harapkan dan inginkan supaya kita melakukan kerjasama yang maksimal. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan untuk sementara di ini. Mungkin kita akan buka pertanyaan. Di samping kiri saya ada direktur, di samping kanan ini dari Dinas Kesehatan Pak Iwan Purwanto. Kita belum dapat rilis resmi dari Dinas Provinsi Kalimantan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan. Nah, kita masih menunggu, kita masih berkoordinasi, tapi sampai hari ini rilis yang ada di Dinas Provinsi itu kita masih orange. Semestinya Bu Susi, semakin berturunnya kasus itu akan berdampak kepada status zona. Tapi mungkin perkembangan ini masih belum mendapat rilis yang terbaik. Yang kedua, Bu Rosa silakan untuk diberikan informasi terkait dengan pertanyaan yang kedua. Terima kasih Ibu Susi, Pak Kurniawan, mungkin teman-teman semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama tadi saya menjawab pertanyaan dari Mbak Susi tentang fasilitas pelayanan yang kemarin sempat ditutup ya. Sampai hari ini kami masih belum membuka pelayanan yang kemarin kami tutup karena kita sendiri dapat saya informasikan untuk tenaga kesehatan di rumah sakit yang terkonfirmasi itu ada 36 orang. Itu mau perawat, dokter juga ya, dan klinik servis kita sudah ada yang terkena, dan dari 36 ini 34-nya nakes, kemudian 2-nya klinik servis, dan mereka ini semuanya masih ada yang melakukan dalam perawatan, kemudian sedang melaksanakan isolasi mandiri juga, sehingga kita belum mampu dari sisi SDM-nya untuk membuka semua pelayanan seperti sebelumnya. Nah, tapi kami tetap untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan emergensi itu tidak ada ini ya, tidak ada perubahan, tetap kami layani, dan sekarang ini kita menggunakan SDM kita yang memang walaupun ada pengurangan terhadap fasilitas pelayanan yang ditutup seperti itu, tidak mengurangi pelayanan kita kepada masyarakat. Kita tetap optimis.